Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan di kesempatan ini untuk kita menuntut ilmu agama. Semoga kita semuanya diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan, karena keikhlasan adalah merupakan salah satu syarat dari diterimanya ibadah kita. Ya, tanpa keikhlasan maka amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu senantiasa kita minta kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan dalam beragama, dalam beramal saleh, ya, dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di dalam kita menuntut ilmu agama ini. Baik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kajian kita di sini, Unwanus Sa'adah fi Syarhi Kitabi Tauhidil Ibadah, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Musa Al-Nasir hafizahullah taala. Sekarang kita berada di bagian akhir-akhir dari kitab ini, yaitu kita membahas bab yang ke-40 dari kitab yang mulia ini, yaitu babun sabbullahi ta'ala atau sabbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam atau istihza'u bidinihi min nawaqidit tauhid. Yaitu bab tentang sabbullah, mencela Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istihza, ya, menghina, bermain-main dengan agama Allah. Maka semuanya ini min nawaqidit tauhid, ya, merupakan apa? Pembatal-pembatal tauhid. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama di dalam Al-Qur'an adalah perintah tauhid. Demikian pula larangan Allah yang paling pertama dan paling besar yang harus kita jauhi, yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam Al-Qur'an adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini adalah sesuatu yang sangat agung. Tauhid inilah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya. Maka tanpa tauhid ini sia-sia semua ibadah yang kita lakukan. Ya. Sebagus apapun salat yang kita tunaikan, sebagus apapun ya puasa yang kita kerjakan, sebanyak apapun sedekah, ya zakat yang kita keluarkan, maka itu semuanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu tidak memiliki tauhid. Maka oleh karena itu tauhid ini harus jadi prioritas kita. Jadi hal yang paling utama yang harus kita perhatikan, karena tauhid ini adalah asas, ya, asas pondasi dari ibadah kita. Maka sebagaimana yang kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, salat itu memiliki pembatal-pembatal. Apabila seorang melakukan pembatal-pembatal salat, jelas salatnya akan batal. Ya. Demikian juga wudu bisa batal. Ya. Karena ada pembatal-pembatalnya. Puasa juga memiliki pembatal. Ya. Maka demikian pula halnya dengan tauhid. Ya. Tauhid yang mulia ini, tauhid ini juga memiliki pembatal-pembatal. Yang dimana apabila seorang melakukan ya pembatal-pembatal tauhid tersebut, maka batallah tauhidnya. Dan ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak mengetahui pembatal tauhid tersebut, terus kita melakukan pembatal itu sampai ajal kita tiba, ini yang kita khawatirkan. Sehingga apa? Tidak ada apa-apapun yang kita dapatkan nanti di hari kiamat. Kita menyangka diri kita, pahala kita banyak. Kita menyangka diri kita, salat kita bagus, parante salatnya bagus, parante puasa bagus, parante zakat bagus, haji bagus, selaku ibadah parante bagus. Lalu ternyata kita tahu pembatal tauhid. Sedangkan pembatal tauhid niki gawe itu misalnya sampai ajal terdatang. Betul atau penyesal di jelo kiamat. Wah. Lelah kedoang begawean bertahun-tahun sepanjang hidup di dunia, akan tetapi ya narak mau ke apa-apa, ndek narak mau tes kedik pun apa-apa. Karena apa? Karena batal tauhidna. Lamun wah batal tauhidna melazimkan batal milu apa? Amal soleh dah, amal ibadah dah. Maka ini yang kita takutkan, ya. Niki ya temeleh angnya. Maka oleh karena itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala perlu sangat penting ya untuk kita mengetahui pembatal tauhid tersebut. Dan dalam beberapa bab yang telah lewat ya, wa bahasna di antara pembatal tauhid adalah
as-sihru, ya, melakukan sihir. Kemudian bab yang berikutnya wa bahasna iddia ilmul ghaib, ya, mengaku tentang urusan gaib yang mutlak, ya. Mengaku ilmu gaib yang mutlak atau membenarkan percaya kita arak sokok dengan mengetahui ilmu gaib, maka niki merupakan apa? Pembatal tauhid. Nah, maka di malam ini salah satu juga yang merupakan pembatal tauhid itu apa? Sabbullahi ta'ala, mencela Allah, ya, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, atau sabbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awil istihza bidinihi, atau bermain-main, melecehkan, ya, berjorak-jorak, ya, pejorakna agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan syariat-syariat Allah, menjadikan agama Allah ini jadi pejoraan, jadi permainan, namanya istihza, ya. Maka niki merupakan nawaqidit tauhid, termasuk pembatal-pembatal tauhid. Maka kita berlindung kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita niki terjauhang barang keluarga anta kaum muslimin dek sampai ta mencela Allah atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat Allah, agama Allah niki pihak sebagai pejoraan-pejoraan, mainan-mainan, permainan-permainan. Ya, maka ini bahaya karena merupakan pembatal-pembatal tauhid. Kata penulis di sini, hafizahullah, hadzal babu ma'qudun li bayani sababin min a'zami asbabi khululi ghadabillah wa maqtihi wa 'adabihi. Bab niki berhubungan, berkaitan dengan penjelasan sebab paling belik, sebab paling besar senyababan kemarahan Allah, atau sebab yang paling belik senyababan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Memang luwih nyebaban Allah niki marah sili, luwih senyababan Allah subhanahu wa ta'ala niki murka. Akan tapi sebab paling belik niat Allah subhanahu wa ta'ala niki sili, ya, nurunan siksaana, azabnya adalah apa? Mencela Allah atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bermain-main, berjorak-jorak, ya, menjadikan agama Allah sebagai mainan-mainan, permainan, ya, menghina agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling besar, sebab paling besar, sebab paling belik niat Allah subhanahu wa ta'ala niki murka, ya, sili, menurunkan azabnya. Wa naqidin min aqbahi nawaqidil Islam, a'ni sabballah subhanahu wa ta'ala wa sabba rasulih sallallahu alaihi wasallam wal istihza' bidinihi. Bahkan pembatal Islam, ya, pembatal agama Islam paling belik niki adalah apa? Mencela Allah, ya, atau mencela Rasulullah, atau istihza, ya, berjorak-jorak, menjadikan agama Islam sebagai permainan. Nah, kenapa jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Lianna aslad din
Lianna asla ad-dini mabniyun ala ta'zimillah wa ta'zimi dinihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam niki dibangun di atas ta'zimullah. Ya, agama Islam ini dibangun di atas pengagungan terhadap Allah. Ya. Jadi selaku ibadah si gawe ke bilang jelo, tujuannya apa? Tujuannya mengagungkan Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan, selaku syariat ibadah yang kita kerjakan, itu tujuannya untuk mengagungkan Allah. Ya. Selakunya pokoknya ajaran-ajaran Islam, semua ajaran Islam yang kita lakukan itu semuanya tujuannya untuk ta'zimullah, mengagungkan Allah. Nah, lamun arah dengan ya mencaci maki Allah, menghina Allah, kalau ada orang yang menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Hilang dia ta'zimullah itu. Hilang dia pengagungan terhadap Allah itu. Ya. Lenyap dia. Ya. Diarak kenana pengagungan Allah itu lamun teh menghina Allah, lamun teh menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun teh pihak agama Allah jadi pejoraan, hilang dia ta'zimullah itu. Tidak ada gunanya sudah. Ya, makanya agama Islam ini dibangun di atas apa? Pengagungan kepada Allah. Artinya apa? Artinya semua ajaran Islam itu tujuannya agar kita bisa mengagungkan Allah. Ada yang terbawa mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Lamun arak dengan nyumpah Allah, arak dengan menghina Allah atau menghina Rasulullah, berarti apa? Hilang dia tujuan itu. Nah, wal istihza'u bi syai'in min dzalik aw istihanah, ya, menjadikan agama Islam atau menghina agama Islam, istihza, melecehkan, meremehkan sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya atau agama Islam ini, awil istihanah bihi, atau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama Islam, munafin li hadzal asli, maka ini bertentangan dengan asal tadi itu, kaidah tadi itu. Apa maksudnya asal tadi itu? Maksudnya bahwasanya Islam ini dibangun di atas pengagungan terhadap Allah. Tapi kalau kita menghina Allah, arak dengan nyumpah Allah, arak dengan menghina Allah atau menghina Rasulullah, menghina agama Islam, maka ini bertentangan dengan pengagungan terhadap Allah itu. Bertentangan dia. Zahiran wa batinan, baik secara zahir, ya, secara nampak kelihatan ataupun secara tersembunyi. Nah, kemudian dijelaskan famin thammata kanat riddah 'anil Islam, maka dari sana ya orang yang menghina Allah dengan menghina Allah, dengan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menjadikan syariat Allah sebagai agama Allah sebagai permainan pejoraan, kanat riddah 'anil Islam, maka orang tersebut bisa dia murtad, keluar dari agama Islam, madama aqlu mujtarahiha sahihan, selama akal orang itu masih benar. Misalnya ya benar akalnya masih sadar, ya, dia masih tahu berpikir, dalam keadaan bisa berpikir, akalnya masih waras. Di situ dia menghina Allah, di situ dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ dia menjadikan agama Islam sebagai olokan-olokan, maka ketika itu dia murtad. Lamun akalnya masih sehat.
Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali lamun dengan niki terpaksa. Ya, lamun terpaksa menghina Allah, misalnya arak dengan maksa ia untuk menghina Allah, arak dengan maksa ia untuk menghina Nabi, atau ada yang maksa dia untuk menghina ajaran-ajaran Islam, mengolok-olok syariat Islam, sedangkan dia lemah, dia tahu melawan dengan si maksa ini kuat, dia mau ngalahangi, ini adalah mukrih, orang yang terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, akan tapi hatinya masih beriman. Arak maksa ia misalnya, ya, hina Allah, lamun dek hina Allah, kus mati ante, ancam nih misalnya, ia dek tahu melawan, ya, tak bisa melawan dia, ya, maka terpaksa dia menghina Allah, terpaksa dia menghina Rasulullah SAW, terpaksa menghina syariat Islam. Lagu hatinya masih beriman, ya, hatinya masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Maka orang semacam ini dia tidak dikatakan murtad dari agama Islam. Sebagaimana kisah sahabat yang mulia, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir nih, ya, Ammar nih budak, ya, kemudian apa namanya, bapaknya juga seperti itu, ibunya, ya, dia bekerja kepada pembesar Quraisy pada waktu itu. Nah, namun Allah memberikan hidayah kepada keluarga Yasir ini, beriman dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dia kepada Allah. Ya, ketahuan dia oleh majikannya, akhirnya ditangkap, disiksa dan dibunuh. Ibunya dibunuh, Sumayyah dibunuh. Kemudian Amanah Malik Yasir mati, dibunuh. Ya, tinggal si Ammar sekarang ini dipaksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Wahai Ammar, ya, kalau kamu tidak kembali kepada agama berhala kita, agama nenek moyang kita, ya, namun nenek tolak di agama papuk balok dan nyembah berhala, ya, kamu akan bernasib sama seperti ibu bapakmu. Ya, dipaksa. Ya, akhirnya apa? Disuruh dia kembali kepada agama kekufuran. Ya, disuruh dia untuk mencela Rasulullah, suruh dia menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terpaksa dia melakukannya. Tapi apa? Hatinya masih beriman kepada Allah. Ya. Nah, maka dia tidak dikatakan murtad, jadi dikatakan kafir. Nah, wala farqa fiha bainal hazil wal jad. Wa ala dzalika ajmal ulama. Nah, tidak ada bedanya ini. Dek narak bedana menghina Allah, menghina Nabi, entah keserius atau berjorak-jorak, ia padana. Ya. Jadi para ulama bersepakat tidak ada perbedaan. Apakah orang yang menghina Allah, menghina Nabi atau menghina ajaran Islam ini dek narak bedana ne berjorak-jorak ataupun serius dek narak bedana ya padana akan ditekanggo jarian pejoraan, ya, terserius ke atau dek terserius ya padana. Ya, ini penjelasan para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum, ya, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Kumbena karena tidak ada yang melakukan hal semacam ini, ya, melainkan dari orang-orang yang tidak memiliki iman dalam hatinya. Ya, berarti dengan singgawi memang tidak ada iman. Nah, makanya dia hukumnya bisa kafir, keluar dari agama Islam.
Nah, dan kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dianjurkan agar kita ini mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Nuh ayat 13 sampai 14, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian, Nabi Nuh niki mengatakan kepada kaumnya, kenapa kalian wahai kaumku la tarjuna lillahi waqara, kalian tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Wa qad khalaqakum atwara, pada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, tapi kenapa kalian tidak mengakui ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan kalian, Allah yang kasih rezeki kalian, namun kalian tidak mengakui rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga dalam surat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Surat Az-Zumar ayat 67. Dan mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Padahal apa? Bumi semuanya berada di genggaman Allah. Jadi bumi ini, bumi yang kita pijak ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari kiamat nanti, was samawati matwiyatun bi yamini. Sedangkan langit-langit ini akan digulung dengan tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa-apa yang mereka sekutukan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tauhid ini untuk mengagungkan Allah. Ya. Kita belajar tauhid untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah ketika ada orang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Sini Nabi ta. Masya Allah wa syi'ta. Hanya kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Gindet ya anakku jadi tandingan Allah kan? Apa kamu akan buat saya sebagai tandingan Allah? Ya, kul masya Allah wahdah. Tapi katakan hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini pelajaran dari Nabi kita SAW, bahwa kita belajar tauhid untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menghina syariat-syariat Islam, ya, ini merupakan kebiasaan dengan kafir, ya, kebiasaan dengan musyrik, kebiasaan dengan munafik, ya, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina ajaran-ajaran Islam. Ini kebiasaan siapa? Kebiasaan dengan kafir, kebiasaan dengan musyrik, kebiasaan dengan munafik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh, ya, telah dicaci maki, sungguh telah dihina para rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaqa billadzina, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan kepada mereka azab dengan sebab mereka menghina para rasul. Ya. Jadi ternyata bukan hanya Rasulullah SAW saja. Makna ayat ini bukan hanya engkau saja yang dihina wahai Muhammad SAW, akan tapi rasul-rasul sebelummu juga dihina, ya, oleh mereka, yaitu orang musyrik, orang kafir. Bahkan juga Allah SWT sebutkan dalam surat yang lain, surah Al-Mutaffifin, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa
wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ya, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, ya, menghina orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan berisyarat, menghina dengan matanya. Wa idza marru bihim yataghamazun, lamun liwat dengan beriman, maka mereka menghinanya, berisyarat kepada teman-teman yang lainnya, mate tadi nah, isyarat dengan menghina dengan yataghamazun, artinya merendahkan, menghina dengan pandangan mata. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Nah, lamun tulak, ya, tulak ya dengan musyrik niki tipak keluargana demen ya. Wah ya, berhasil mau menghina dengan beriman, puas tidak. Demen ya, bahagia ya. Lamun mau menghina dengan beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Lamun kita dengan beriman itu apa karena nih ya dengan sesat, no. Dengan beriman parana dengan sesat. Ini kebiasaan siapa? Ya, kebiasaan orang-orang musyrik dahulu. Ya, jadi mereka menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina syariat Allah, itu sudah menjadi sarapan mereka, sudah menjadi kebiasaan mereka menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah sangat jelas Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'ahum innama nahnu mustahzi'un. Lamun bedait barang dengan beriman, nilu kita beriman dekat. Kita juga ikut beriman katanya. Tapi kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, ya, kami bersama kalian katanya. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Tadi kami hanya memperolok-olok saja. Ya, kita hanya menghina saja tadi itu. Nah, ini orang-orang munafik. Jadi bahwasanya menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina ajaran agama Islam ini kebiasaan orang kafir, kebiasaan orang musyrik, dan kebiasaan orang-orang munafik. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sabbu, mencela. Menghina itu apa? Wasabbu kullu ma ya'udduhu an-nasu sabban aw syatimatan aw tanaqqusan aw istighfafan walau ta'ridan. Yang namanya menghina adalah apa? Apa saja yang dianggap oleh manusia sebagai celaan. Apa-apa si parana manusia niki sebagai celaan, sebagai hinaan, atau sebagai tanaqqusan, yaitu pengurangan, ya, atau istighfafan, atau kerendahan. Walau ta'ridan, walaupun hanya sedang ta'rid, ya, tidak sebenarnya, ya. Jadi itu namanya menghina itu. Pokok apa saja yang dianggap oleh manusia sebagai hinaan, sebagai sumpahan, sebagai kerendahan, sebagai penghinaan, maka itulah namanya as-sab itu. Nah. Wal istihza, apa yang dimaksud istihza? Ya, istihza itu artinya memperolok-olok, mengejek, ya, menghinakan. Apa kata saya di sini? Kullu ma ya'udduhu an-nas istihza'an aw sukhriyatan min qaulin aw isyarah. Maka apa saja yang dianggap oleh manusia berupa olok-olokan, sumpahan-sumpahan, ya, min qaulin aw isyarah, ya, baik itu berupa ucapan ataupun berupa isyarat. Langsung kuniane misalnya sumpahan keluar dari lisannya, itu sudah namanya
olo-oloan, atau dengan isyarat, entah isyarat kadu mata, ya, berisyarat kadu mata, atau isyarat kadu imana, atau isyarat kadu otaknya, ya, maka itu juga namanya olo-oloan, dan itu tidak diperbolehkan. Wasabbu asyaddu minal istihza, ya, menghina, ya, mencaci maki lebih jelek daripada olo-oloan. Ya, mencaci maki itu as-sabbu, mencaci maki itu lebih jelek, dosanya lebih besar daripada ngoloan. Ya, mana bahasa ente apa? Nyumpaan deh. Nyumpaan lebih lengi daripada ngolok. Pada kan nyumpaan orang ngolok. Ya. Misalnya nyumpaan, ya, kotor, kemudian ngolok mungkin karena naina tempang misalnya, sebutna misalnya oloan, atau karena rambutnya keriting, sebutna keriting. Ya. Jelas mencaci maki, ya, lebih besar dosanya dari ngoloan. Amma ma yahtamilu sabbu ghairihi, adapun kalau ihtimal bisa mengandung olokan atau ejekan dan selainnya, fala yakfur biha, ya, maka itu pelakunya tidak dikufurkan kecuali setelah istifsal, ada keterangan, ada penjelasan. Baik, jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kejahatan dengan singgawi kejahatan tipe Allah Subhanahu wa taala dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala atau tanaqqusan, ngurangin Allah, mengurangi sifat Allah, ya, tanaqqusannya menyandarkan sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Hala sabbihi, ketika dia mencaci maki Allah, minal musyrik, ya, a'zamu tanaqqusan. Jadi dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala lebih berat dosanya, lebih parah daripada dengan musyrik. Ya. Bal hatta minal mulhid, bahkan lebih parah daripada dengan si mengingkari Allah. Jadi mencaci maki Allah lebih parah daripada orang musyrik, bahkan daripada orang yang tidak mengakui adanya Allah, arana mulhid. Kenapa demikian? Amma minal musyrik, adapun dengan musyrik, ya, orang musyrik yang dikatakan musyrik itu apa? Terkadang dengan musyrik niki atau dengan musyrik dalam dengan syirik dalam masalah uluhiyah, terkadang ia berharap tipe Allah. Dengan kesyirikan yang dilakukan itu, dia mengharapkan dirinya dekat dengan Allah. Jadi orang-orang musyrik itu ketika dia melakukan kesyirikan, dia berharap kesyirikan yang dia lakukan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, ini ucapan orang musyrik dikisahkan oleh Allah. Kami tidak sembah mereka, kami tidak sembah wali-wali itu, kami tidak sembah patung-patung itu, tapi supaya mereka bisa mendekatkan kita kepada Allah, katanya. Ini pekerjaan orang musyrik. Ketika dia syirik, dia punya harapan dengan perbuatan syiriknya itu bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Ya, dia berharap syafaat. Ya, mereka itu adalah pemberi syafaat kita, kata mereka. Patung-patung yang kita sembah ini nanti dia akan mengasih kita syafaat di hari kiamat. Ini yang mereka harapkan. Amma minal mulhid, adapun orang-orang mulhid, yaitu orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, fali'annahu jahadal khaliq, mereka itu hanya sekedar mengingkari keberadaan Allah. Walisanu halihi, padahal secara lisan halnya, law anni i'taqadtuhu mawjudan la'azzamtuhu. Ini ucapan orang apa? Mulhid. Seandainya Allah ini aku yakini dia ada, aku akan agungkan dia. Ini kata orang-orang mulhid. Seandainya aku meyakini Allah itu ada, aku akan agungkan dia. Ya. Wasabu yasbutul khaliq, sedangkan orang yang mencaci maki Allah,
Dia mengakui Allah itu ada. Ya. Wa ya'taqid annahu ma'buduhu. Kemudian yakinilah Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya. Ya. Al-haq yang benar, summa yasubbuhu jiharan, kemudian dia cela Allah dengan terang-terangan, wal iyadu billah. Ia pun ketaranin dengan mencela Allah lebih parah daripada dengan si musyrik atau dengan yang mengakui tidak ada keberadaan Allah. Ya. Bukan berarti maksudnya di sini kita membela orang musyrik, tidak. Dibandingkan perbandingan saja dijelaskan oleh para ulama. Nah, kita azan dulu. Ya, menghormati Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah, mencela Rasulullah dan mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dosa yang besar. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya sangat bahaya daripada kesyirikan itu. Nah, makanya karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan segala syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini kajian kita. Insyaallah dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh kita akan baca nanti pada pengajian yang akan datang. Dan dalil tentang haramnya kita menghina Allah, menghina Rasulullah dan menghina agama Islam, maka insyaallah kita akan sampaikan pada pengajian kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.